Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Ibu sudah janjikan, pada pertemuan hari ini karena kendala internet, jadi Ibu akan buat video pembahasan soal larutan elektrolit. Bismillahirrahmanirrahim, Ibu langsung saja. Oke. Ya, ini kegantinya. Suatu zat padat, ya, nomor satu zat padat dilarutkan dalam air dan ternyata dapat menghantarkan arus listrik. Pernyataan yang tepat untuk menerangkan peristiwa ini yaitu, berarti kalau dia dapat menghantarkan arus listrik, pastinya zat padat tersebut ketika dilarutkan dalam air dia mengalami reaksi ionisasi, ya. Dapat mengalami reaksi ionisasi menjadi ion-ion positif dan ion negatif. Nah, keberadaan ion inilah yang mengakibatkan larutan tersebut bisa menghantarkan arus listrik. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah dalam air zat padat itu terurai menjadi ion-ionnya, ya. Bisa dibilang terurai menjadi ion-ionnya atau mengalami reaksi ionisasi, ya. Jadi itu adalah hal yang sama. Nomor 2, dua larutan A dan B diuji dengan larutan uji elektrolit. Lampu alat uji menyala bila menguji larutan A. Ya. Sedangkan larutan B diuji lampunya tidak menyala, tetapi ada gelembung-gelembung gas pada elektrodanya. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu mengindikasikan larutan itu bisa menghantarkan arus listrik adalah ketika diuji menggunakan alat uji elektrolit. Yang pertama, lampu menyala terang dan ada gelembung gas, ya. Gelembung gasnya banyak, ya. Baik di elektroda yang kanan ataupun yang kiri. Jadi ini untuk elektrolit kuat. Kalau untuk yang non elektrolit berarti lampunya tidak menyala, ini non elektrolit, ya. Lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Kalau elektrolit lemah ada nyala lampunya tapi redup, ya. Redup. Yang kedua, ya gelembung gasnya ada tapi sedikit. Sedikit gelembung. Nah, dari informasi di soal, karena B ada nyala dan gelembungnya ada tapi sedikit, artinya si B ini adalah elektrolit lemah. Elektrolit lemah. Kemudian yang A, di informasinya dibilang lampu menyala saja, ya, dibilang berarti dia kemungkinan elektrolit kuat. Nah, apa yang membedakan antara elektrolit kuat dan lemah? Kalau kuat artinya jumlah ion terlarutnya lebih banyak, ya. Elektrolit lemah berarti jumlah ion-ionnya lebih sedikit. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah jumlah ion pada larutan A lebih banyak daripada jumlah ion larutan B, gitu, ya. Oke, Ibu lanjut ke nomor 3. Berikut merupakan hasil percobaan daya hantar listrik larutan dari beberapa larutan. Dari data berikut, pasangan yang digolongkan sebagai elektrolit lemah dan non-elektrolit. Nah, seperti yang di penjelasan sebelumnya, kalau elektrolit lemah berarti nyala lampunya redup, gelembung gasnya sedikit. Atau bisa jadi kategori yang kayak ketiga nih. Tidak ada nyala lampu, tapi ada gelembung gasnya sedikit. Nah, ini juga tergolong elektrolit lemah. Kalau yang non elektrolit berarti tidak ada nyala lampu dan tidak ada gelembung gas. Ini non elektrolit. Ya, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah 3 dan 4. Lalu di antara pasangan senyawa nomor 4, di antara pasangan senyawa berikut yang dalam keadaan padatannya tidak dapat menghantarkan listrik, tetapi dalam keadaan lelehan dan larutan dapat menghantarkan arus listrik. Ini materi di bagian bab ikatan kimia, kalau kalian masih ingat. Jadi ada jenis ikatan kimia, ada ionik, ya. Ada kovalen polar dan kovalen non-polar. Non-polar, ya. Kalau ionik, baik dalam bentuk padatan, dia pasti tidak bisa menghantarkan arus listrik, ya. Semua jenis ikatan, yang wujudnya padatan pastinya tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, untuk wujud lelehan,
lelehan atau dia dicairkan ya, tidak ditambahkan air atau pelarut. Untuk senyawa ionik dia terdiri dari ion-ion ya, maka dia bisa menghantarkan. Kalau kovalen polar ya baik dalam bentuk senyawa murninya dalam bentuk lelehan atau cair itu dia tidak bisa menghantarkan. Apalagi non polar. Nah, yang bentuk larutan artinya si zat tersebut ditambahin air, pelarut air. Kalau zat elektrolit ionik itu ketika dicampur dengan air membentuk larutan, dia dapat terionisasi jadi ada ion-ion, jadi bisa menghantarkan. Kovalen polar bisa, sedangkan non polar tidak bisa. Nah, ini materi ikatan kimia akhir-akhir ya. Jadi jawaban yang paling tepat tetapi dalam wujud lelehan dan larutan bisa menghantarkan. Berarti yang dimaksud di sini adalah ikatan ionik, tuh ya. Berarti yang ikatan ionik adalah ciri-cirinya logam dengan non logam. Depannya ada unsur logam aja. Ini yang ada logamnya ibu kasih garis bawah, natrium golongan 1A, kalium golongan 1A, ya. Selebihnya ikatannya adalah antara non logam dengan non logam, berarti dia ikatan kovalen ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang B ya, KCl dan NaCl karena keduanya ikatannya ionik. Oke, itu. Kita lanjut nomor 5. Diagram pengujian elektrolit beberapa larutan sebagai berikut. Nah, ini diagramnya manakah yang merupakan hasil uji elektrolit pada larutan NaOH dan asam cuka. Ya, NaOH itu kalau kalian ingat adalah suatu elektrolit kuat yang ciri-cirinya sederhananya bisa dilihat kalau depannya adalah unsur logam dengan non logam itu umumnya sih memang karena dia pasti ikatan ionik ya, umumnya hampir sebagian besar dia pasti elektrolit kuat. Nah, berarti elektrolit ya, kebetulan natrium memang contoh golongan 1A dan dia pasti elektrolit kuat. Nah, sedang asam cuka rumus umumnya adalah CH3COOH. Nah, ini adalah asam cuka yang tergolong ikatannya kovalen polar tetapi dia tergolong elektrolit lemah ya. Elektrolit lemah. Maka dari hasil nyalanya kalau yang sesuai berturut-turut berarti 2 dan 4 bukan ya, 4 non elektrolit. Ini juga non elektrolit. 2 dan 5 elektrolit kuat-kuat. Sebentar. Oh, 2 dan 3 ya, 2 dan 3 nih elektrolit kuatnya yang nomor 2, elektrolit lemahnya nomor 3. Itu ya. Seperti itu. Insya Allah gampang. Nomor tadi berapa? 5 ya, sekarang 6. Perhatikan zat berikut. Zat yang jika dilarutkan dalam air dapat mengantarkan arus listrik adalah, nah gula rumus umumnya adalah rumus senyawanya C12H22O11 ya. Oral itu campuran antara gula dengan garam ya, berarti ada garamnya. Urea itu CONH2 2 kali. Kemudian ada garam dapur ya NaCl ya. Cuka adalah asam cuka CH3COOH. Nah, kelima senyawa ini yang tergolong dapat menghantarkan arus listrik atau tergolong elektrolit, baik itu lemah atau kuat gitu ya. Berarti yang tidak itu kan gula ya, lalu urea juga bukan karena dia tidak terionisasi dalam air, jadi sisanya bisa menghantarkan arus listrik. Oralit karena ada si garam ya, garam, cuka ya, elektrolit lemah tapi dia tergolong jadi 2, 4, 5. Ya. Nomor 7. Larutan asam klorida HCl mempunyai daya hantar listrik yang daya hantar lebih baik daripada asam fosfat. Perbedaan yang terjadi karena kalau dilihat HCl sama asam fosfat itu sama-sama kovalen. Ya. Sama-sama ikatan kovalen ini juga, cuma yang membedakan coba kita baca dari A ya. Jumlah HCl yang terionisasi dalam larutan besar lebih besar daripada jumlah P3PO4. Oke, kita baca dulu yang opsi kedua. Asam klorida merupakan senyawa ion, salah ya. Depannya aja H, tidak mungkin senyawa ion. Ion itu depannya harus logam. Sedangkan asam fosfat merupakan senyawa kovalen, ini benar. Molekul asam fosfat menghasilkan ion lebih banyak daripada molekul asam klorida, salah ya.
Di sini aja dibilang HCl lebih baik, harusnya molekul ionnya lebih banyak yang HCl. Jadi ini pasti salah. Yang keempat, asam klorida lebih mudah larut daripada asam fosfat. Ya, ini tidak nyambung gitu ya, berarti nggak ada kaitannya. Yang ion klorida atau Cl- merupakan konduktor lebih baik daripada ion fosfat. Nah, ini juga tidak ada kaitannya. Jadi memang jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ya, jumlah ionnya jumlah senyawa HCl yang terionisasi akan lebih besar. Ya, memang kenapa? Karena memang sifatnya si HCl itu tergolong elektrolit kuat. H3PO4 adalah elektrolit lemah. Gitu ya, emang sifat dari sononya. Nomor 8. Zat AB dilarutkan sebanyak 2 mol. Setelah kesetimbangan, zat AB tersisa yang tidak terurai sebanyak 0,04 mol. Nah, berarti yang terurainya berapa? Nah, zat yang AB yang tidak terurai, yang terurai adalah awalnya 2 mol, yang tidak terurai 0,04. Berarti sisanya 1,5. Ya, dikurang adalah 1,96 ya, mol. Ini mol yang tidak terurai. Nah, untuk mengetahui sifat elektrolit itu kuat lemah non, kita bisa dengan melihat nilai alfanya. Alfa rumusnya adalah mol yang terurai dibagi mol awal. Dah, itu cukup. Bisa dalam persen, bisa dalam desimal. Yang terurai sebanyak 1,9 mol. Dari awalnya 2 mol. Berarti hampir semua ya. Nah, ini kalau kita selesaikan perhitungannya dapat 0,98 ya. Mendekati 1. Nah, ini udah kategori elektrolit kuat. Elektrolit kuat adalah yang nilai alfanya mendekati 1. Kalau di bawah 1 seperti 0,6, 0,05 itu udah pasti elektrolit lemah. Kalau non elektrolit nilai alfanya 0. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, nomor 9, reaksi ionisasi berikut yang benar yaitu, nah, mudah-mudahan kalian tidak lupa rumusannya, AXBY, tanda panah menjadi atom A dan atom B gitu kan, atau anion ion positif A dan ion positif B. Nah, jumlah ion positif yang pasti di depan ditulisnya, yang negatif pasti yang belakang. Jumlah ion positif sesuai dengan jumlahnya dia. Di sini X ya udah, berarti koefisiennya sebesar X. B sebanyak Y, maka tulis di depan. Nah, muatan A lihat dari jumlahnya B. Karena B-nya ada sebanyak Y, maka di sini plus Y. Untuk yang B muatannya min berapa? Lihat dari jumlahnya A. Ya, sebanyak X, maka min X. Nah, sekarang untuk senyawa opsi yang A, kira-kira betul atau salah? Muatannya K di sini plus 3. Nah, muatannya NO3 min 1 benar. Ya, atau Ibu langsung bilang aja ya, yang opsi A salah. Seharusnya KNO3 tanda panah menjadi ion K tambah NO3. Nah, NO3 adalah ion satu kesatuan atau poliatomik, sehingga dia dianggap satu. Ya. Karena K-nya 1, maka koefisien 1. NO3 juga koefisiennya 1. Muatan K berarti plus 1, muatan NO3 min 1. Harusnya begini. Ya. Yang Na2SO4. Na2SO4, wah waktunya kurang. Tanda panah menjadi 2Na plus tambah, ya udah benar, SO4 min 2. Ya, ini adalah jawabannya, B. Ya. Ini salahnya di mana? Yang harusnya angka 3 ini tidak ditaruh di depan, melainkan dia tetap, ya karena ion satu kesatuan. Sama PO4 juga di sini salahnya, dan dia minusnya minus 3. Ya, lalu yang BeOH2 harusnya, oh, mohon maaf, astagfirullah, yang B salah ya, Ibu ralat, yang C yang betul. Karena di sini Na-nya plus 4, Ibu nggak lihat ya. Jadi yang betul, ini harusnya seperti ini harusnya seperti ini. Yang benar C. Oke, yang C.